Masih dari Amerika Serikat, ayah tersangka pelaku penembakan di salah satu SMA di Georgia, Amerika Serikat dituntut atas tuduhan pembunuhan yang dilakukan anaknya. Bagaimana kasus penembakan ini mempengaruhi kampanye calon presiden Amerika Serikat? Kita telah terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Washington DC, Amerika Serikat. Virginia, ya selamat malam waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Amerika Serikat, Iwan. Ya, apa perkembangan terbaru terkait penembakan di sekolah menengah di Georgia? Ya, saat ini pelaku penembakan di SMA Appalachia, Colt Gray yang berusia 14 tahun sedang dibacakan dakwaannya di pengadilan Barrow County, negara bagian Georgia. Ia dijatuhi tuntutan membunuh 2 orang guru dan 2 orang siswa di SMA Appalachia di kota Winder, hanya sekitar sejam dari Atlanta. Selain Colt, seperti yang tadi disampaikan Iwan, ayah Colt, Colin Gray yang berusia 54 tahun juga menghadapi sejumlah tuntutan pembunuhan dan kejahatan terhadap anak-anak, mengikuti penembakan yang dilakukan oleh anaknya karena ia dituduh memperbolehkan anaknya untuk memiliki atau memegang senjata api. Colt sendiri meski berusia 14 tahun, tapi dalam hukum negara bagian Georgia, jaksa penuntut ini bisa mengajukan tuntutan ke anak-anak usia 13 tahun dengan hukuman selayaknya orang dewasa atas kasus kejahatan atau kasus kriminal tertentu. Menurut aparat keamanan, pelaku si Colt ini menggunakan senjata serupa dengan senapan semi otomatis yang bisa menumpahkan peluru dengan cepat dan banyak. Sampai saat ini belum diketahui bagaimana pelaku bisa memperoleh senjatanya. Nah, penembakan yang terjadi di Georgia ini menandai penembakan massal pertama di Amerika Serikat sejak semester baru sekolah ini dimulai sekitar 2 pekan sebelumnya. Dan dalam sejarahnya, pelaku penembakan yang berada di bawah umur ini biasanya orang tua itu bisa dimintai pertanggungjawaban seperti yang terjadi pada kasus penembakan tahun 2021 lalu di SMA di Michigan, di mana pelaku yang saat itu berusia 15 tahun, orang tuanya dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun juga. Iwan. Ya, lalu bagaimana kasus ini mempengaruhi kampanye kedua calon presiden Amerika Serikat, Virginia? Ya, kita tahu bahwa insiden ini terjadi ketika calon presiden dari kedua partai besar Amerika Serikat ini sedang gencar-gencarnya berkampanye. Topik kekerasan senjata di Amerika memang jadi topik utama dalam konvensi Partai Demokrat tahun ini, di mana capres mereka sekaligus petahana wakil presiden Kamala Harris menyatakan bahwa ia akan menjadikan isu kekerasan senjata sebagai prioritas kampanyenya. Ia juga berjanji untuk mengupayakan langkah keamanan untuk kepemilikan senjata yang bisa diterima oleh semua pihak, karena kita tahu kepemilikan senjata ini masuk dalam amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat dan tidak akan berusaha untuk merampas hak kepemilikan senjata. Sementara mantan presiden sekaligus capres dari Partai Republik Donald Trump lewat mimbarnya Truth Social menyatakan bahwa ia bersimpati atau berbelasungkawa ke pihak korban dan menyebut pelaku penembakan di Georgia ini sebagai monster yang sakit dan gila. Tapi dalam konvensi Partai Republik yang berlangsung pada pertengahan Juli lalu, dan ini konvensi ini terjadi hanya 2 hari setelah Trump itu jadi sasaran upaya penembakan ketika berkampanye di Pennsylvania. Konvensi tidak mengangkat isu ini sebagai topik atau prioritas, tapi Trump menyatakan ia tidak akan mengubah pendiriannya terkait akses senjata bagi warga Amerika. Meski kedua capres punya pandangan berbeda dan juga kedua partai ini punya pandangan yang berbeda terkait pengaturan kepemilikan senjata, isu kepemilikan senjata masih kalah populer ketimbang isu ekonomi ataupun imigrasi, terutama bagi pemilih di Amerika Serikat. Iwan. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali.